Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Tergantung kalian sempatnya pada saat kondisi apa yang Bapak sebutkan untuk melihat video ini. Anak-anakku sekalian, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Untuk kali ini, sebagaimana kita ketahui, kita telah mempelajari materi sebelumnya, yaitu tentang himpunan, tentang bilangan bulat pada saat beberapa minggu yang lalu. Dan untuk saat ini yang kita pelajari adalah tentang bentuk aljabar. Kompetensi yang harus kalian pahami, kompetensi dasarnya untuk kompetensi pengetahuan, kalian diharapkan dapat menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi bentuk aljabar untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk kompetensi keterampilan, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Bapak mengingatkan kembali, karena kita saat ini masih kondisi PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar sehubungan dengan kondisi negara kita saat ini, yaitu dengan adanya virus COVID-19. Sehingga Bapak mengharapkan kalian tetap di rumah, belajar di rumah, ya, di rumah tetap belajar. Oke, itu pesan Bapak. Mohon kalian dapat memperhatikannya, ya, untuk yang Bapak sampaikan, karena Bapak juga mengajar kondisi saat ini di rumah. Ya. Kita lanjut anak-anakku sekalian, sebagai pengantar dan pesan dari Bapak. Ya. Untuk bentuk aljabar, kita harus mengenal bentuk aljabar terlebih dahulu. Ya. Sehingga indikator esensial yang harus kalian betul-betul pahami dari bentuk aljabar. Yang pertama, kalian mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual. Yang kedua, menjelaskan pengertian koefisien, variabel, dan konstanta. Yang ketiga, menjelaskan suku sejenis. Ya. Suku sejenis dan bukan suku sejenis saja, tapi menjelaskan suku sejenis dan tidak sejenis. Oke, kita lanjut. Pertama, bentuk aljabar. Untuk mengenal bentuk aljabar, coba perhatikan uraian berikut ini. Di sini ditayangkan sebuah meja, di mana di atas meja ada durian dan ada pepaya. Oke. Dari gambar tersebut, barusan sudah Bapak sebutkan apa yang ada di atas meja. Maka pertanyaannya, yang ada di atas meja adalah durian dan pepaya. Tapi jika ditanyakan ada berapa durian, maka dijawab durian ada 3. Ada berapa pepaya? Pepaya ada 2. Ya. Oke, kalau tadi pertanyaannya ada apa di atas meja, jawabannya durian dan pepaya. Tapi ditanya ada berapa, berarti durian ada 3, pepaya ada 2. Oke. Jika 2 pertanyaan digabung, maka jawabannya adalah di atas meja ada 3 durian dan 2 pepaya. Oke, di atas meja ada 3 durian dan 2 pepaya. Oke, kita lanjut. Jika durian dilambangkan dengan huruf D, kita ambil hanya huruf depannya aja. Dan pepaya huruf P, kita ambil huruf depannya juga. Maka dalam kalimat matematik dapat dinyatakan di atas meja ada 3D ditambah 2P. Di atas meja ada 3 durian ditambah 2 pepaya. Ya, hasilnya seperti karena kita pakai lambang D dan P, maka di atas meja ada 3D ditambah 2P. Oke? Lanjut. Oke, lanjut ya. Dengan kata lain, 3D dan 2P. 3D ditambah 2P, di mana D dan P adalah simbol atau lambang dari objek. Objeknya durian dan pepaya. Ya. Sedangkan 2 dan 3, 3 dan 2 boleh ya. 3 dan 2, maaf, 3 dan 2 menyatakan jumlah objek. Artinya durian ada 3,
pepaya ada 2. Oke? Lanjut ya. Berikut, perhatikan lagi, Bapak tayangkan gambar. Di sini ada apel. Ya, ada apel, kalian perhatikan. Ada 3 keranjang dan ada 5. Oke. Kita uraikan seperti yang tadi. Ya, dari gambar tersebut, banyaknya apel ada berapa? Banyaknya apel ada 3 keranjang apel dan 5 apel. 3 keranjang dan 5 apel. Dalam kalimat matematiknya, bisa ditulis 3 keranjang apel ditambah 5 apel. Ya, 3 keranjang apel ditambah 5 apel. Jika keranjang dilambangkan dengan X, maka dapat dinyatakan dalam bentuk, ingat, keranjang dilambangkan dengan X. 3 keranjang apel ditambah 5 apel, berarti 3X, ya, keranjang X ini, 3X apel ditambah 5 apel. Karena objeknya sama yaitu apel, maka pernyataan tersebut dapat ditulis, ya, 3X ditambah 5. Objeknya sama, kita hilangkan apelnya. Jadi hanya tinggal 3X ditambah 5. Kita tadi ada di sini 3D plus 2P. Ya, ini 3X plus 5. Ya. Dari uraian di atas yang kita dapat, 3D ditambah 2P dan 3X tambah 5. Inilah yang merupakan bentuk aljabar. Ya. Lantas, apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar? Secara umum, bentuk aljabar ditulis AX plus minus C, di mana A adalah koefisien, X adalah variabel, C adalah konstanta. A ini selalu angka, ya. Sedangkan X ini variabel, selalu huruf, bukan X saja, bisa A juga bisa di belakangnya. Tapi ini tetap A-nya itu angka, berapa saja. Tetapi A ini koefisien, tidak sama dengan 0, tidak boleh 0, bisa negatif, bisa positif. Ya. Sedangkan X-nya adalah variabel, C-nya konstanta. Konstanta juga angka, tetapi boleh 0. Ya. Bisa negatif, bisa positif, boleh 0. Ya, oke. A ini koefisien, ada angka, tetapi tidak sama dengan 0. Ya. X variabel, selalu huruf. Tidak X saja hurufnya, huruf apa saja. Ya. Sedangkan C konstanta, bisa angka, bisa 0. Ya, oke. Contoh, bentuk aljabar dari 2X plus 4. Maka 2 adalah koefisien dari X. Karena 2 ini di depan X. X sebagai variabel, hurufnya adalah X. 4 konstanta. Ya. Oke. Berikutnya, suku sejenis dan tidak sejenis. Apa yang dimaksud dengan suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang variabel sama dan pangkatnya sama. Sedangkan tidak sejenis adalah suku yang variabel dan pangkatnya berbeda. Variabel berbeda, pangkatnya juga berbeda. Ya. Ya. Kita lihat, perhatikan di sini. Di sini ditayangkan ada 3 apel, 3 mangga, 4 apel. Kalau kita tulis, ya, jika buah merupakan variabel, maka jika dijumlahkan menjadi 3A apel, ya kan, ditambah 3M, ditambah 3 mangga, ditambah 4A, 4 apel, ya. Jadi di sini ada 3A ditambah 3M ditambah 4A. Yang merupakan sejenis yang mana suku sejenis? Yang variabelnya sama, pangkatnya sama, yaitu 3A dan 4A. Ini dan ini. Sedangkan yang tidak sejenis yang mana? Ya ini, 3A dengan 3M. Tidak sejenis. Karena variabelnya beda, hurufnya beda. Atau 3M dan 4A. Ini juga tidak sejenis. Oke? Kita lanjut. Berikutnya perhatikan contoh. Tentukan koefisien variabel konstanta suku sejenis dan tidak sejenis. Di sini Bapak berikan 3P ditambah 9 ditambah 2Q min 4P. Kita tentukan koefisien variabel konstanta. 3 din 4 adalah koefisien dari P. Ini P. Maka 3 dan 4 koefisien min 4. Ya, min 4 masuk koefisien dari P. Dan 2 koefisien dari Q.
Variabelnya yang mana? Hurufnya yang mana? P dan Q. Nah, di sini hanya 2 huruf, jadi hanya ada 2 variabel. Konstantanya ada 9. 9 kan tadi berdiri sendiri, tidak ada hurufnya ya. Jadi angka berdiri sendiri lah. Oke. Sekarang suku sejenisnya yang mana? Yang hurufnya sama. 3P dan min 4P. Sejenis. Suku tidak sejenis. 3P dengan 9. Ya, tidak sejenis dengan 2Q, tidak sejenis. Atau 4P dengan 9 dengan 2Q tidak sejenis. Atau 9 dengan 2Q juga tidak sejenis. Ya, oke. Lanjut, contoh 2. 5X min 2 plus 3X kuadrat. 5 koefisien X, 3 koefisien X kuadrat. Variabelnya X dan X kuadrat. Konstantanya min 2. Di sini tidak ada suku sejenis. Kenapa? Pak, X-nya sama. Oh iya sama, tapi pangkatnya beda. Tadi dikatakan kalau pangkat berbeda tidak sejenis. Ya, yang tidak sejenis ini pangkatnya beda. Ini 2, pangkatnya ini 1. Jadi dalam bentuk aljabar ini 5X min 2 plus 3X kuadrat itu tidak sejenis. Tidak ada yang sejenis. Oke? Oke. Berikutnya, jumlah suku bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, tiap suku dibatasi oleh operasi jumlah dan kurang. Ya. Tadi ada plus minus. Ya. Maka banyaknya suku dalam bentuk aljabar dibedakan 2. Suku tunggal, suku banyak. Oke. Kita perhatikan contoh dulu. Di sini 2X kuadrat. Ini namanya suku 1. 3P plus 9. Ini suku 2. 2X min 4 plus 3Y. Ini namanya suku 3. Suku 2 dan suku 3 atau seterusnya itu dikatakan suku banyak. Suku tunggal yang mana? Ya ini suku tunggal. Suku 1 dikatakan sebagai suku tunggal. Ya. Berikutnya, ya. Bentuk aljabar dalam soal-soal cerita. Dari soal-soal cerita ya. Oke. Andi menjual A buah pensil dan B buah penggaris. Jika harga pensilnya 800 rupiah per buah dan harga penggarisnya 500 rupiah per buah, maka pendapatan yang diperoleh oleh Andi adalah yang dijual N buah pensil dan B buah penggaris. Harga pensil 800 rupiah, berarti 800 dikali A. Ditambah 500, harga penggaris 500 dikali B. B-nya banyaknya penggaris yang terjual. Atau dalam bentuk aljabarnya ditulis 8A ditambah 5B. Jadi pendapatan Andi dalam bentuk aljabar adalah 8A ditambah 5B. Ya. Ini merupakan bentuk aljabar dari soal cerita di atas. Ya. Oke. Sekian saja dulu yang Bapak sampaikan untuk materi bentuk aljabar. Nanti akan kita lanjutkan kepada operasi bentuk aljabar. Silakan kalian video ini ditonton terus untuk lebih memahami materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya. Dan saat Bapak pesan sekali lagi, belajar tetap di rumah tetap belajar. Semangat tetap semangat belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.